Nah, Cong ini menarik Cong. Bagaimana? Aduh, leadershipnya. Maaf ya, bukan ngukit, baru aja kejadian kemarin, ya, sama kelompok lain. Tapi Kang Andreas, saudara kita dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita hari ini. Sekarang kita kedatangan tamu yang Kita yang berkunjung. ya benar. Terima kasih loh Pak, membuat saya jadi tidak gugup. Kita berkunjung ke teman-teman M2R atau kita bisa katakan Monreker. Oke, di sini sudah ada Kang Panji, terima Kang. Kang Andreas. Oke. Kita akan mencari tahu dan kita akan bercerita banyak tentang apa sih M2R dan apa sih visi dan misinya, dan ayo kita cari tahu. Kang. Sehat Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kumaha sawalerna? Alhamdulillah. Kang, kalau boleh tahu nih Kang ya, Kang Panji, kalau sejarah M2R ini dari dulunya itu apa sih Kang? Sejarahnya ya klub motor yang menyukai hobi motor. Oh. Kita dari dulu menyukai motor gitu ya. Memang awalnya itu bukan bukan yang lain. Tapi Dari itu motor. motornya tuh balap, custom atau apa dulu basicnya sejarah balap ya Balap. Kang? Oh, balap. Balap ya Kang. Tapi sekarang masih ada Kang Ada, kegiatan yang memang khusus untuk balap motor gitu. Ada. Ada. Dan kebetulan Kang Andreas juga ini ya. Iya, kebetulan saya salah satu penggiat di IMI Jawa IMI Barat. Jawa Saya Barat ketua juga. Biro Olahraga Balap Motor Drag Bike gitu. Oh, Dan kepala bidang roda 2-nya IMI Jawa Barat itu rekan saya juga, Irfan Octavian, mantan pembalap. Oh. Jadi beliau itu sedikit saya cerita. Jadi mungkin beliau salah satu putra terbaik dari mereka Indonesia karena beliau itu yang ikut pertama kali MotoGP-nya Indonesia. Ya. 94 itu pertama dan terakhir. Mungkin Nggak ada nanti lagi. akan Mandalika ya. Jadi pertama dan terakhir itu salah satu putra terbaik kita tuh ikut di 125. Waktu itu Rossi juga masih di 125. Dia satu kelas. Cuman beda grade. Dia satu kelas sama Rossi di 125. Mantap jiwa. Sekarang itu Ini saya baru tahu. dianya Saya baru tahu di- ya juga. sekarang jadi kepala bidang roda 2 di Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat. Oh. Tapi kan untuk anggota-anggota yang ya taruh berprestasi gitu. Ada penyematan khusus misal secara keanggotaannya gitu Kang di mereka Kalau sendiri. penyematan khusus dengan tanda itu tidak ada. Tapi itu dengan kultur ya lebih ke saya tahu ini. Jadi lebih ke mungkin penghormatan dari bawahnya agak berbeda gitu. Tapi Nah, setiap anggota itu memiliki kartu anggota Kang. Ada yang beratribut kemudian tidak punya kartu anggota itu bisa dikatakan bukan anggota atau gimana? Ditemukan tidak memiliki kartu keanggotaan misalnya. Jadi gini Kang, dalam perekrutan anggota itu kan kartu tuh terbit secara periodik. Jadi periodik itu setelah DPC-nya terbentuk, kepengurusan terbentuk, anggotanya terdaftar, dia akan mendaftarkan ke bagian keanggotaan. Nah, dari keanggotaan kan diverifikasi di bagian litbang. Dari situ akan baru bisa dikeluarkan KTA-nya untuk daerah. Misalnya Kabupaten Bandung atau Kota Bandung sudah oke, kepengurusannya sudah ada, keanggotanya sudah jelas, identitasnya pun jelas, itu akan kita keluarkan. Nah, pergeserannya Kang, dari titik mana sih sampai akhirnya timbul tidak khusus balap motor gitu, bahkan sering misalnya ribut gitu Kang, dari di titik mana sih itu? Kalau kita runut dari awal, kan kita tuh hampir semua menekuni balap. Nah, kan biasanya sama, mungkin dari organisasi lain juga sama balap juga, tapi karena darah muda
Kayak kan. Ada yang kalah, ada yang menang. Kan ada bahasa. Kalau pakai bahasa Sunda sedikit ya, karena kita di sini ya. Sejarahnya di Bandung ya. Bandung ya. Aing eleh balap di arah ku aing baliknya. Eta. Awal. Itu ada itu di arah ku aing baliknya. Mungkin itu kan terjadi entah dari kita atau dari siapapun itu gitu kan. Jadi ngerasa kalah tuh ya dulu kan tidak terlalu banyak seperti sekarang kan. Dulu masih ya kita bisa konvoy juga paling 15, 20 motor kan. Jadi kalau sekali keliling Bandung tuh tidak terlalu mengganggu kenyamanan lah. Ya. Emang kita ngebut. Flashback lagi nih, saya cerita sedikit. Saya kan lihat Monreker itu dari tahun saya masih SD kan. Masih SD. Saya lihat senior saya yang sekarang itu. Jadi saya pada saat umur tahun 84 itu ya, saya kelas 4 SD lah, 83 84 gitu kan. Saya melihat Dago tuh itu kalau nggak salah RE King tuh baru pertama keluar tuh 83 itu. Ya, Namanya RE King yang merah namanya itu. Jadi 83 tuh baru keluar Yamaha RE King, nanti terus ada lawannya dari Honda tuh GR Pro atau apa gitu, 83 nih keluarin mereka. 83 dan orang-orang ini yang senior saya ini yang ada Suzuki TRS, ada jadi motor-motor yang menurut pada zamannya ini baru kencang lah. ya. Mereka kan di Dago bermainnya kan, di Jalan Dago gitu kan. Saya kan masih kecil jadi seneng nonton kan, jalan dari rumah gitu kan. Ke Dago tuh sengaja buat Nonton. enak juga ya gitu. Tertarik lah. Tertarik kan kalau udah ngebut gitu kan suka ditepuk-tepukin tangan. Oh iya. Sama yang nonton kan? Iya. Sambil kebayang kan, wah enak juga ditepukin orang ya. Nah, gitu kan. Tapi kan motor belum punya apa gitu kan. Masih SD. SD gitu kan tadi. Hampir setiap sore saya dulu kan. Sore lah lihat itu. Akhirnya timbul kan di otak saya, oh saya pengen jadi ini gitu kan. Sebenarnya banyak kelompok lain selain Monreker juga, ada beberapa lah kelompok, tapi sekarang kayaknya saya tidak melihat gitu yang seangkatan itu. Setelah saya masuk 90-an baru muncul saudara-saudara kita yang sekarang dari 4 pilar ini, itu 90-an mereka. 4 pilar itu apa, Kang? 4 pilar itu Monreker, XTC, Brikes, GBR. Itu 4 pilar. Jadi kita dibawahi di Subdit Kamneg itu 4 pilar. Jadi kita dipantau oleh Subdit Keamanan Negara. Polda Jabar. Kenapa Kang dipantau gitu Kang? Saya kurang ngerti Kang. Tapi kalau kita sering diundang audiensi, ada pengasuhnya kan. Jadi moderator. Mungkin intinya untuk supaya kalau ada permasalahan segera bisa clearkan ya kan. Kang Andreas tuh dari 80-an lah, Kang Panji masuk di era 90-an. Yang paling bedanya tuh atau kulturnya masih belum terlalu beda atau sudah tahun 90-an mah lebih gini, lebih Belum terlalu beda. Masih sama. Malah sekarang yang berbeda itu. Oh sekarang ya mulai dari 2016 2017 lah itu kita mulai transformasi karena kita kan sejak 2015 keluar SK Kemenkumham. Tahun berapa Kang? 2015. 2015. SK Kemenkumham dari Departemen Hukum dan HAM. Dari situ kita jadi sebuah perkumpulan. Jadi bukan ormas, bukan OKP, tapi ini adalah sebuah perkumpulan Monreker. Jadi di SK Kemenkumham itu perkumpulan Monreker. Nomornya, aduh saya nggak bawa ya, tapi ada AHU berapa gitu. Jadi secara legalitas sudah legal. Kita dari situ kita terdaftar juga di Kesbangpol. Juga di IMI, juga Ikatan Motor Indonesia, karena kita sudah sangat lama berkecimpung di otomotif, jadi kita terdaftarnya di Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat. Itu 4 pilar itu juga masuk ke anggota IMI juga Kang enggak? Yang 4 pilar itu. Apa cuma Monreker aja atau yang saya lihat terakhir itu kalau nggak salah dari saudara kita XTC masuk IMI juga. Nah,
Cong ini menarik Cong. Bagaimana? Aduh, leadershipnya. Maaf ya, bukan ngukit, baru aja kejadian kemarin ya sama kelompok lain. Tapi Kang Andreas, saudara kita dari Ya, Kang Eta bisa kayak gitu kumaha berjiwa gitu. Ente puntennya si kurang ajar sih. Tapi kawan kita, saudara kita itu kumaha Kang bisa bisa mengatakan proses Eta sampai jadi seperti ini gitu. Karena gimana ya, dengan kita memulai dengan semuanya dengan baik dan lembut, kita berharap adik-adik kita tidak meneruskan apa yang sudah jadi permusuhan ini. Karena mereka tuh sebenarnya tidak tahu apa sih asal, tapi kan karena akhirnya bertumpuk, selalu ada kasus lagi gitu kan. Akan mungkin ada yang kadang-kala kita yang salah, kadang-kala mereka yang salah, itu kan selalu bersambut. Ya. Setiap waktu tuh selalu ada, entar di daerah manapun. Jadi sekarang kalaupun ada kasus apapun, kita usahakan tidak ada yang memanfaatkan situasi untuk saling membalas lagi. Ya. Jadi kita percayakan, udah kita laporkan lewat jalur hukum saja. Ya mungkin sama saudara kita sana juga, ya saya udah main jalur hukum saja. Jadi kita saling tahanlah pasukan kita, karena kalau kita terus-terusan gontok-gontokan nggak ada habisnya kan. Oh berarti ada komunikasi juga dengan pihak dari kawan-kawan XTC juga untuk penyelesaian secara hukum gitu kan maksudnya, atau? Iya, jadi kan mereka konferensi pers juga, iya, dari kita juga konferensi juga, jadi semuanya menyerahkan kepada hukum yang berlaku gitu. Jadi kita kawal prosesnya. Kita kawal prosesnya semua. Tapi kan secara basic nih Kang, secara basic Monrekar ini visi dan misinya itu apa sih Kang? Apakah kan sejarahnya dari balap Ya. menciptakan pembalap Ya. ini, atau kan tapi karena sekarang sudah sangat besar gitu, apalagi bisa dibilang klub tertua lah, Iya. pasti kan terus berkembang kan pasti tidak ternaungi dengan satu misi balap kan. Ini kan pasti banyak hobi-hobi lain-lain. Nah visi misi secara globalnya tuh sekarang, terutama setelah legal ada SK-nya juga, apa itu Kang yang bisa membuat? Izin saya jawab per periode ya. Boleh. Jadi soalnya kan nanti setelah periode ini beliau yang akan lebih paham tentang teknisnya. Jadi saya jawab sampai dari periode saya itu dimulailah dibuka sebuah. Jadi bukan hanya di dunia balap. Jadi ada fighting. Ada fighting. Ada kan dulu ada namanya perempuan itu masih kurang terkoordinir, jadi dibikinlah sebuah bidang pemberdayaan perempuan. Oh ada. Pemberdayaan perempuan, karena kita ingin anggota kita tuh bukan hanya kumpul-kumpul main minum-minum, pokoknya yang kurang bagus lah ya. Jadi kita coba mengarahkan apa sih mereka mau apa gitu kan. Misalnya dikasih program beauty class atau apa. Nah, itu ada ininya. Nanti beliau yang meneruskan program ini, dia sudah siap dengan program-programnya. Cuman kalau dari zaman saya tuh jadi baru mulai dibukanya. Kita mulai zaman saya ini mulai dari fightingnya, yang berantem sok aja fighting lah. Kita bikin satlat, ada beberapa satlat gitu kan ya. Ada beberapa satlat, ada beberapa tempat yang kita udahlah sok kamu latihan di Sudirman, kamu latihan di mana, silakan gitu kan. Yang penting ada penyaluran adrenalin. Kita juga pernah ikut kejuaraan tahun 2017 2018 Tasik itu ya. Oh iya, yang Tasik Kita dapat medali emas juga. Emas, perak, perunggu dapat. Itu fighter kita coba naikin di dunia profesional gitu. Nah Kang, Menarik misalnya. asa banyak prestasinya, tapi nasi Kang angkat nate pemberitaan nate image-nya itu kenapa sih hal-hal positif seperti ini yang tidak banyak diketahui itu Oleh masyarakat umum. Apakah media yang salah atau apa dari pihak Monrekarnya juga cicing yuk orang yuk ada yang berprestasi atau apa, jadi gak seimbang gitu kan pemberitaannya tuh. Di saat negatif, boom,
di saat hal-hal positif anyep gitu. Padahal ini kan perlu diketahui juga. Boleh saya jawab? Mungkin memang zamannya sekarang begitu ya. Yang negatif selalu lebih booming. Iya benar. Iya. Medsos. Di medsos. Gara-gara ini kan. Jempol lebih jahat. Sekarang dulu zaman kita Kang, kejadian di mana gitu ya. Iya. Detik ini saya nggak akan tahu, tapi begitu udah tahu video udah di mana-mana. Iya berbeda zamannya. Zaman kita mah Kang handphone aja nggak ada, zaman saya belum ada Kang. Telepon koin. Oh iya benar. Telepon koin. Ngalamin nggak telepon koin? Warnet Kang. Warnet mah udah internet wartel, dulu mah wartel. telepon koinnya suka ada di jalan yang pakai box biru. Jadi Dari kalau Italian. koin teh supaya koinnya iya bolongan koinnya gitu nya. Usuk dah gitu tah. Itu. Jadi zaman-zaman itu tuh masih kealamin sama saya kan. Jadi tingkat karena apa keleluasan ya termasuk internet ini yang benar-benar semua akan terekspos dengan cepat tanpa saringan. Kita berbuat baik ada yang posting, kita berbuat jahat lebih lo posting. Iya bahaya ini sangat berbahaya gitu. Jadi kalau kita nggak bijak kepleset lah kita gitu. Sedikit aja kan sekarang. Iya. Jempolnya Kang ya. Jempol kan. Kita kan masalah berita cepat menyebar zaman sekarang dengan zaman dulu. Nah ini mohon maaf Kang, ke sisi kelam dulu jarang kaberitakan, berarti secara lamun misal kalau ini dalam tanda kutip negatifnya bakal lebih berani dong. Zaman dulu apa enggak juga, karena damwal. Sekarang mah kan orang agak ngerem CCTV lah, medsos lah, mau apa. Saya kira kalau untuk kadar mah tetap sama Kang. Kita pernah muda, mungkin saat dulu kita muda keberanian akan sama dengan yang mereka muda sekarang, hanya zamannya berbeda. Dulu kan kita masih sedikit Kang, masih ya bisa dihitung lah. Konvoi itu nggak akan sampai ngemacetin jalan, nggak akan gimana, enggak dulu tuh Kang. Jadi kalau misalnya pun kita bertanding, ayo kita balap, diadu di mana? Kan dulu sirkuit jarang ya. Iya. Jadi kita balapan entah itu dari Lembang ke bawah atau dari puncak ke bawah gitu kan. Kalau yang fenomenal itu kan mereka tuh yang diakui sama Pak Cinko dulu Jakarta itu kan dari puncak turun puncak nggak pakai rem gitu kan. Itu sebuah remblong kan. Itu Sampai sekarang masih diceritakan. Tapi kan posisi sekarang kalau kayaknya kan udah Trafiknya juga udah nggak mungkin gitu. Dulu kan belum terlalu banyak motor mobil ya, jadi tapi kalau sekarang wah tanpa rem itu cari mati kan. Ya kita tahu lah sekarang apa sudah banyak berbenah, sudah banyak tujuan-tujuan yang untuk lebih baik. Ini mah cerita zaman dulu gitu. Stigma saya di yang namanya ketua di sebuah, kalau sudut pandang masyarakat gangster, pasti punya sejarah sadis gitu Kang, bisa jadi ketua atau punya riwayat di sebuah peperangan sangat parah dan gimana gitu ya. Dan ada di situ terus itu gimana? Cerita pribadi aja ini mah, misalnya Kang Andreas ada nggak Kang cerita? Oh enggak. Jadi kita lebih, kalau dulu saya nggak ngerti ya. Kalau dulu kan biasanya figur yang paling pemberani gitu kan. Paling pemberani disegani jadi ketua gitu aja karena masih sedikit posisi. Tapi kalau untuk sekarang sudah lebih ditekankan ke kamu bawa Monreker ini kemana? Jadi tujuan ya kan? Iya. Kamu bawa kemana ini organisasi gitu kan? Kan kita ada dewan seniornya, ada pendiri kan. Kita ngobrol nih sebelum naik kan. Kamu mau bikin apa sih? Mau digimanain ini si Monreker ini? Kita ngobrol sama mereka. Saya punya rencana A, B, C, D, E. Saya terangkan. Konkretnya bagaimana? Apa yang bisa disupport? Apa yang bisa menyupport? Nah kan jadi detail gitu kan. Semenjak 2016 itu begitu kita sudah ada. Jadi tidak melulu harus
Lupang Yono. Lupang Yono enggak, saya sangat orang yang sangat biasa-biasa di mereka berkelahi nggak pernah. Asli Kang. Aduh, Satu mungkin. Di sini tonton ke pemajikan. Kalau menurut Kang Panji sendiri gimana Kang? Cik Kang Panji riwayat ya Kang Panji. Ya kalau untuk saya ya mungkin dulu ya ikut balap-balapan gitu ya, balap-balap liar tapi ya balap liar gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang saya punya visi dan misi itu lebih ke yang hal positif aja. Karena nggak enak lah capek nggak enak lah gitu. Contoh lah kita teh udah nggak gampang gitu kan. Kalau misalkan di hal negatif terus tuh emang bisa kalau bisa aja gitu ya, jadi naik jadi apa tapi rugi lah gitu. Ruginya ya capek juga lah gitu ya, nggak gampang gitu karena untuk naik ke atas tuh aduh buat hidup atau apa gitu ya nggak mudah. Makanya saya lebih ingin untuk kedepannya ini lebih ke hal yang positif kan lebih bagus ya. Karena kalau yang hal positif itu untuk kedepannya kita mau kerja mau apa pendidikan apa lebih mudah daripada kita punya basic dulunya nakal. Memang bisa aja gitu ya kerja atau apa tapi ngerangkaknya itulah nggak gampang, nggak segampang itu gitu. Orang mungkin melihatnya wah udah bisa jadi gini tapi kan nggak segampang itu. Makanya mendingan lebih ke hal yang positif lebih gampang kan. Kita kalau punya sekolahnya bener terus punya pendidikan punya basic misalkan mereka sudah tidak sekolah misalkan terus kita kasih program-program ya itulah ada kalau untuk perempuan beauty class kalau misalkan anak laki-lakinya fighting gitu kan atau jadi security kan bagus juga gitu kan itu yang bisa menafkahi ya Kang ya menafkahi buat kedepannya itulah yang saya kedepankan sekarang kan ini Kang banyak PR tapi pasti kan sekecil apapun organisasi itu pasti butuh biaya operasional apalagi monreker yang se-Indonesia itu biayanya dari mana? Kalau untuk sekarang ini kita dari merchandise ya royalty. Jadi dalam sebuah penerbitan yang resmi nih ya Kang sekalian saya ini sedikit kupas nih ya. Kita organisasi ini tidak memungut uang kas untuk pusat ya, kalau daerah silakan mereka untuk pergunakan daerah masing. Jadi kita tidak memungut biaya. Kita menggerakkan jadi setiap merchandise pusat ataupun daerah kita himbau dan mungkin akan kita wajibkan. Nah ini penting. Ini ada namanya label dan tiap ini kan berganti desain. Jadi ini untuk tahun 2018. Ini waktu kita bikin balap di Brigif. Brigif Cimahi. Nah ini jadi ini tuh tanda bahwa kita sudah membayar royalti. Nah, royalti inilah yang jadi bahan bakar organisasi ini. Nah, jadi membeli yang legal itu berarti kamu menghidupkan organisasi ini. Banyak rekan-rekan kita, adik-adik kita yang bikin, tapi mereka kan hanya untuk diri sendiri. Tidak ada yang loyal ya. Iya, tidak ada apapun yang disumbangkan untuk organisasi ini. Kan banyak yang berteriak royalti gitu kan. Itu karena bahan bakar kita dari situ. Kita membiayai semua penanganan semua lah pembiayaan yang namanya operasional organisasi mulai dari mungkin lawyer terus untuk bantuan-bantuan apabila bencana atau apapun itu dialokasikan di situ dari royalti ini. Nah Kang di kondisi pandemi nih kegiatan atau himbauan apa yang sudah dilakukan Monreker kepada anggotanya khususnya
umumnya kepada masyarakat, apakah juga menghimbau untuk menjaga? Saya jawab per periode lagi. Itu kan saya setahun kemarin saya ngerasain tuh sebelum Bunda kan itu pandemi. Normatif kita ikutin aturan pemerintah. Jadi tidak ada kegiatan. Kalaupun ngumpul-ngumpul juga mungkin tidak terlalu padat. Gimana? Kita beruntung acara kita touring anniversary yang 41. Wah itu panjang bisa. Itu beruntung touring Januari, Maret di lockdown kan waktu itu di PSBB. Pas banget. Kalau misalnya udah lewat pasti kita nggak akan bisa jadi itu. Jadi Polda Itu ke data Kang berapa ribu itu? hitungan kasar kita 1.300. 1.300 orang apa motor? Kalau konsumsi kita nyiapin sampai 1.000, itu habis semua tuh 1.600-an sampai 700-an. Jadi saat touring kemarin itu tidak dipungut biaya. Jadi sama seperti biasa royalti. Kan kita setiap tahun tuh mengeluarkan merchandise tahunan, misalnya kaos Enif sebetulnya atau apalah terserah, tapi Enif tahunan gitu kan. Nah, itu keluarkan. Nah, si biaya ini yang kita pakai untuk perizinan kepolisian, untuk bayar penginapan, untuk makan, untuk acara, untuk panggung artis dan lain-lain itu semuanya dari royalti. Itu tuh untuk pusat atau daerah juga punya label sendiri? Pusat. Daerah harus mengajukan ke pusat. Mengajukan. Mereka akan mendaftarkan dulu ke Litbang, saya mau bikin berapa pieces. Jadi keluarkan label sesuai piece ini, dan mereka bayar royalti. Nah, royalti itu yang kita masukkan di rekening organisasi. Nah, dan itu sudah tidak ada implikasi ke pribadi, tapi semuanya di rekening Moneker Indonesia. Jadi itu akan setiap ini diaudit oleh pendiri dan dewan senior, jadi bisa lihat pergerakan ini untuk apa, apakah benar-benar untuk keperluan organisasi atau tidak gitu. Jadi tidak semaksimal mungkin digunakan untuk organisasi apapun itu. Mungkin biaya perjalanan kalau kita sedang ke luar ya, seperti kemarin ketua mungkin sudah mengurus beberapa kasus di luar dengan lawyer kan, itu nggak bisa Tapi kemana-mana. mungkin ya kalau ada di tengah jalan ada anggota yang mau join gitu, misalnya di Garut ada yang mau masuk nih, tapi masih Memang begitu. Oh gitu. Emang begitu. Jadi dari sini kita berangkat yang dari arah barat, dipul di sini di Monumen Perjuangan. Ya. Sebagian di Teras Sunda di Cibiru. Oh Cibiru. Nah, bertemu di bypass. Nah, nanti di jalan yang Garut, akhirnya ketemu lagi semua sama yang dari Garut, Cirebon, Indramayu dan lain-lain, ketemulah di Tasik. Dari Tasik giring lagi. Itu sampai subuh masih ada yang datang posisinya. Jadi Usual itu gitu yang kan? di luar koordinasi pengamanan kita. Jadi mereka mungkin terlambat atau apa. Jadi mereka ada udah datang malam, ada yang subuh gitu kan. Waduh. Nah, itu kan kasihan orang logistik waktu itu kan yang tiba-tiba waduh ayak ini sini. nambah lagi. Aduh pasti lagi. itu Kayak orang logistik Itu loyalitasnya tingkat tinggi itu ya, loyalitas tingkat dewa. bisa kan gini kan, organisasi udah lama, anggota juga udah tahunan ada di dalam mereka. Apa sih yang bikin bertahan gitu Kang Andreas, Kang Panji sekian tahun, 20 tahun malah masih berkecimpung gitu, masih peduli dengan yang adik-adiknya sekarang, masih care dengan ini gitu, masih ada edukasinya gitu, harus gini tetap positif. Apa yang bikin? Karena kalau saya bilang bayaran mungkin enggak ya Kang, ada gaji gitu enggak? Nggak ada kan. Nah itu apa sih yang bikin bertahan sekian lama gitu? Saya dulu tuh, ketua dulu nih yang jawab. boleh ketua dulu. Ketua dulu dong. Sok. Kalau saya pikir saya menjiwai ya, menjiwai karena memang saya lahir dari kecil mungkin ya, seneng ya motor, terus memang mereka itu memang pada saat itu memang belum gimana deh ya, udah punya dalam daging gini. Kalau saya cinta itu love. Setiap angkatan tuh punya sejarah masing-masing ya, punya cerita masing-masing, dan mereka akan jadi
sebuah kenangan di jiwa mereka tahun segini jadi apa atau segini dan tidak semua orang bisa mengalami momen ya. Memang tidak semua orang. Jadi dari tahun 80 sampai 90 orang-orang ini mengalami 90 sampai 2000 berarti orang ini berbagi pengalaman ya. Ya, jadi semua tuh punya sejarah yang kita harus menyikapinya. Dan saya rasa saat itu kan tahun kelam kita kan, tahun kelam semua sampai di bawah 2000 sampai 2000 tahun kelam. Apalagi 2000 dengan masa yang tambah banyak, kompleks. Problemnya udah mulai tersusupi penjahat dari luar lah, Ada kan yang masuk nusuk dan iya, saya anggota padahal bukan. banyak. Jadi mereka membaur dengan kita bareng tapi akhirnya nyolong motor. Akhirnya nama dapetin kan, jadi mereka ya banyak cara lah Situasi ya tentang cinta tadi, kalau berangkat dari cinta pernah nggak sih kecewa gitu selama sekian tahun? masih urusan kecewa mah kan. Kalau buat saya ya, kecewa mah nggak pernah saya kecewa mah ya mungkin berpuluh-puluh kali. Tapi dan namanya cinta ya. Iya, tak. Kayaknya Ini logika saya putus lah. Saya mau istilahnya kalau anak sekarang mungkin ditempelin sedikit udah wah baper loh. Zaman saya mah kan wah dicibit kan kehayat, kebayang. Siapa yang bertahan sampai saat ini? Udah pernah cinta. Orang yang bertahan tuh banyak kan angkatan saya. Banyak. Oke, sekompleks ini masih secuil tapi pasti masih banyak lagi. Nah, ini mah untuk kampanye juga pada lain. Nanti warna bendera kompleks dan logonya apa sih? Warna deh dulu, apa sih warnanya itu gitu yang dipilih? Ada filosofinya, Saya masuk sudah di Merah Putih Biru. oh sudah gitu ketika masuk. Iya, saya masuk dan kalau untuk pembuatan lambang saya tahu karena salah satu yang lambang yang mereka yang sekarang yang itu dibuatnya di rumah ada dulu zaman ketuanya Kamali itu kita buat menggambar di situ ada yang menggambarkan jadi sebelum itu memang sempat ada hijau gitu ya, tapi transformasi dari hijau Tapi bukan identitas suatu negara kayak misalnya Belanda atau Prancis. nah itu saya juga karena mereka senang merah putih biru aja tapi ya jadi konotasinya kan jadi Belanda Iya gitu kan. karena merah putih biru ada Prancis Jerman gitu kan. itu jadi hanya sebuah mungkin yang dulu senior saya yang bikin lagi senang merah putih biru. Kami artinya itu Kalau kita menciptakan sendiri merah itu misalnya tadi putih suci. Misalnya kalau diciptakan misalnya spontan darahku putih ada tulangku ya kan. nah dirinya Saya bukan perayu ulung. esnya dipancing. Jagoannya bener kan itu dulu kan. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya saya harus pengarang, saya akan bingung sendiri. Karena memang ya itu yang saya bilang nggak ada logika itu. Dengan saya ketemu merah putih biru ini, suka ya saya. Jadi ada rasa suka. Jadi saya tidak akan bertanya. Tapi ke bawah nggak kan ke kehidupan sehari-hari misalnya beli baju atau apa warna biru atau warna merah ke bawah kan? Ke bawah ya. Oh, jadi identiknya, jadi mungkin karena sudah ada warna dasar merah, putih atau biru, pasti akan ke baju topi misalnya biru, ini putih. Jadi kayak jarang keluar dari pakem merah putih. Jadi ada juga yang keluar. Kan kalau untuk saya pribadi,
saya dari dulu belum pernah keluar dari paham itu. Jadi misalnya putih ya putih, biru ya biru, merah ya merah, atau di mix merah putih biru, gimana yang penting di kaos ini kan ini putih, ini merah, dan ini itu apa penerapannya secara apa ya? Ini kayak yang sudah misalnya kalau warna lain bisa, jadi misalnya udah ya benar putih biru, terserah selain dipilih ke warna mana, warna merah, putih biru. Kalau menurut Kang Panji sendiri, arti warna itu Saya. Apalagi mungkin beliau yang lebih muda lagi gitu kan. Itu bukan kontroversial, tapi kita ngelihat warna itu wis pasti itu identik Banyak kan termasuk Kopassus yang meninggal itu tangkinya merah putih biru. Yang ramai waktu itu zaman tahun 2000 yang meninggal di jalan Sudirman. Ini sebenarnya itu harus pakai. Jadi identiknya sama kayak kita ngelihat orang biru-biru. Saudara kita dari yang lain ya. Oh warna ini, oh ini saudara yang lain. Jadi udah ada suatu brainstorming di kepala. Jadi udah konian. Oh iya bukan sejati, mau itu ada ini. Otaknya sudah kunci. Nah, kalau tagline itu kan dari kapan awal Wanian mah kalau nggak salah mulai dari 98 itu dipakai juga di luar yang kalau Jawa Barat itu kan mungkin bisa dibilang itu bahasa Sunda gitu. Ya, sama sampai di Padang, gitu. Malaysia, Taiwan, sampai Taiwan kan masih pakai gitu juga Wanian. Jadi kan jadi tagline bus ini W gitu kan, jadi kayak salamnya. Ini semua kan mungkin dari saudara yang lain ada yang aku, yang apa gitu kan, yang kuat saudaraan. Nah, itu sama jadi kita untuk si kata ini yang ternyata dicerna oleh anak-anak sebagai suatu penyemangat. Wanian, siapa sih Wanian, saudara yang lain ini Wanian. Tanda oh jadi ekspresi kalau ya. tentunya berarti hal positifnya kan jadi ada Ya kita pengennya sih positif, tapi kan ya susah namanya manusia. tapi kan apa ya susah juga sih memang namanya yang cinta terhadap organisasi terhadap kelompok ketika ada yang terganggu kan ya bejat gitu. Nah itulah tadi saya juga aspek dan urusan sekarang yang sudah bisa mendung lah proses di jalur hukum sebuah konsekuensi kan, kita harus menahan diri sampai gitu kan, ada sebuah aksi-aksi yang malah jadi merusak proses Kita juga dibantu oleh senior kita gitu ya. ya itu karena cinta Karena cinta gitu kan. Jadi sudah pengurusan cul. Jadi kita juga saling ya, saling. Jadi semua yang akan diminta tidak diminta mereka akan Seberapa cepat kan tembus laporan ke pengurus ketika ada kejadian di jalan? kalau linknya bagus, mereka senior kan biasanya kadang-kadang suka ada lanjutan. Kalau lanjutannya itu jadi seniornya, jadi misalnya gubernur, ya biasanya suka ada yang dituakan terus siapa. Misalkan gubernur ada terus di sini akan iya bikumaha kan biasanya langsung link ke pusat ke DPP itu ini gimana ini tunjuk itu kalau itu bisa lebih cepat. Tapi ada nggak los gitu? Jadi ada yang buat tapi mereka mengatasi sendiri. Jadi tidak semua tidak ada yang jadi artinya yang bergerak sama saya apresiasi lah orang itu. Ya, ada juga yang mau ketahuan karena salah gitu kan. Kita juga tidak berjumpa di anggota kita tuh ayo wae lah satu
tunda, kalau narkoba, selalu ada kan ribu-ribu orang, mungkin lurus semua kan. Ayo gue nyesol. Jangankan di organisasi di keluarga kayak anak saya gitu. Salah pasti. Kamu tuh nyesol. Iya. Komo iya di organisasi yang sudah wah ini kan yang dijelaskan Robert Ayu secara filosofi sayap ya Robert Ayu. Oh ini yang ya sekarang ini kenapa sayap, kenapa ada kepala itu? Kalau ini tuh kepala serigala ya. Jadi serigala tuh mungkin jadi jiwanya sekarang. Jiwanya serigala tuh dia akan care terhadap kelompoknya. Ya. Oh ya, hewan koloni gitu Ya, di koloni. Jadi ada pemimpinnya. Koloni ya. Nanti di yang perempuan dan anak-anaknya di tengah-tengah. Nanti di belakangnya ada sweeper. Tuh. Terus tapi kan kita juga lihat ada sebuah filosofi Indian. Tapi bukan nggak nyambung ke sini ya. Cuman kalau kita sambungkan serigala itu ada hitam ada putih. Jadi kita lebih ke putih itu yang ya misalnya lebih menuju ke arah kebaikan lah gitu kan. Kalau serigala hitam kan lebih ke jahat lah dalam cerita baik Kebalikan daripada putih itu sendiri kan. sayap itu Sayap kan? ini biasa kalau saya harus buka ada ART kalau nggak salah 78 ini tidak. Oh itu tuh jumlah sayapnya apa 78 itu anggota atau Enggak, 1978 tahun berdirinya. 1978, jadi 28 Oktober 1978 saya kurang mesti lihat per rimbon. Tapi memang ada arti khusus sayap juga gitu. Ya itu ada ininya, ada dari sang pembuat gitu kan ada ininya. Kita saya mah penasaran M2R nah ayat tuh itu kalau M2R Moonraker M2R si duanya tuh R-nya 2. oh M M. R. Saya selamanya berasumsi M2 atau R yang 2 atau emang 2 angka 2 gitu yang dikecilkan. Jadi jadi kan disingkat M2R gitu karena M R R. Oh, rantai itu juga termasuk atau inilah lebih buat apa kait persaudaraan bisa melindungi gitu bahwa ini kita di dalam M2R ini di dalam sebuah lingkup gitu lingkup oh ya circle gitu ya circle. Oh ya oke ya. Sebenarnya mah kurang tapi kerget teh kumaha ya durasina insya Allah sanes waktos silaturahmi deui sanaos teu podcast teu kikian nya Kang nya mangga ada abdi sakan tenan silaturahmi gitu ka dieu kalarasan cenah aya ketua enggal dilantik kapilih Desember ya kan mohon Desember jadi beralih dari saya Oktober saya definitif November tapi dalam pandemi gitu karena ini amanat ada ART memang harus dilaksanakan terpilihlah ini saudara Panji ya adik saya Panji untuk meneruskan program yang bisa membangun bisa memperbaiki dan saya kan kekurangan banyak sekali ini dari kepengurusan saya banyak sekali kekurangan jadi dan mungkin akan saya harap adik saya ini bisa memperbaiki bolong-bolong saya. Amin. Yang sudah bagusnya kita lanjutkan. Oh iya kan ayah kenang-kenangan. Oh, di apa Dempa. Oh, apa ini teh? Thank you. Brand baru ini bagus gambarnya motornya. Pakai brand baru. Keur masih teh beuki make topi. Tampi hatur nuhun. Sami-sami. Cerita hari ini Wayan.